Kalau sudah dibentuk timnya silakan. Ya, barusan 1 sudah dibentuk, oke, bagus. Sudah, kapan dibentuknya? Sudah Bu, kapan? Diterbitkan berita acaranya? Berita acara eta, mangga terbitkan berita acarana, sesuaikan kemudian notulanya. SK-na sudah mau? Oh nuju, iya SK-na nuju di damel sementawis anu tos di SK-an atas nempel tim khusus Pak Dacan. Nanti namanya Bapak dengan damelna, insya Allah kemah timnya Pak ya. Begitu, jadi isi di dalam KTSP latar belakang itu diantaranya melatar belakangi kenapa KTSP dibuat, sehingga nanti muncul KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan ini disebut kurikulum SD Sekolah Dasar Negeri 097 Kopo Pajagalan Kota Bandung. Itu dijelaskan di latar belakang sehingga jusunlah ini KTSP dengan nama gitu ya. Tuh jadi jelas gitu. Nanti di halaman judul itu kurikulum 079 Kopo Pajagalan Kota Bandung. Itu di latar belakang. Kemudian dasar-dasar hukum dan lain sebagainya termasuk dicantumkan. Kenapa PJJ? Kan 6 bulan PJJ. Kenapa PJJ di kurikulum harus dicantumkan? Kunaon PJJ ke latar belakangna? Latar belakangna PJJ di latar belakangi dengan adanya surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang adanya pandemi corona ya di Indonesia. Kemudian ada keputusan-keputusan lainnya dari surat edaran bersama menteri ya, surat bersama keputusan para menteri. Di mana di sana ada menteri-menteri yang memutuskan bahwa sekolah ini ya, sekolah harus berjalan dari jarak jauh, ada WFH-nya dan sebagainya. Kemudian turunlah dari 15 itu ke perwal. Perwalnya Perwal 37 tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 7 Juli. Ya, perwal itu. Perwal yang menyatakan diantaranya di dalamnya dalam mengawali tahun ajaran baru diawali dari tanggal 13. Itu terkait dengan peraturan-peraturan sebelumnya. Hanya untuk menyelamatkan anak termasuk keluarga sekolah dari COVID-19 diadakan belajar dari rumah BDR. Kemudian terbitlah surat pemberitahuan dari Kadisdi yang 4239 itu disebutkan sehingga nanti berikutnya yang menjadi dasar hukumnya itu di bab 2. Kemudian nanti di bab 2-nya itu ada visi misi ini. Apakah mau ditetapkan visi misi yang ini? Visinya terwujudnya peserta didik yang unggul, mandiri, berbudaya lingkungan, yang memuat kearifan lokal dan berwawasan global berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Visi, sebelum ke visi sekolah di bab 2 itu ada tujuan pendidikan nasional dulu, betul ya? Di KTSP Pak, di kurikulum. Tujuan pendidikan nasional mulai dari apa? Dari yang mendasari diterbitkan kurikulum. Undang-Undang Sidiknas 20 tahun 2003. Di sana ada tujuan pendidikan nasional itu, can dirubah. Sidiknas itu masih 2003. Kemudian dari Sidiknas ada turun tujuan pendidikan nasional, kemudian ada visi Kota Bandung. Kota Bandung saja kan provinsi Magelang, Kota Bandung deket. Kota Bandung visinya apa? Unggul apa tuh? Unsa ya? Unsa ya. Unggul, Unggul, sejahtera. Tinggal ya teh unggul. Oh aya peserta didik yang unggul. Tak geus ngait kan?
bahasanya apa Neng? Sejahtera, Bu. Sejahtera, cing mewujudkan kesejahteraan aya di dunia pendidikan. Eta mah ya. Apalagi? Agamis. Agamis, aya henteu agamis dina pendidikan ada. Terus Atas. udah. Ya, itu udah lihat dari sana. Masih menaungi. Kemudian ke visi pendidikan di Kota Bandung. Itu kan visi Kota Bandung. Ada lagi visi pendidikan Kota Bandung. Sudah ada visi pendidikan Kota Bandung, Pak? Sudah dicantumkan belum di bab 2? Cantumkan di sana di A-nya. Nanti berikutnya di B-nya itu baru ke visi misi sekolah. Kalau mau ditetapkan ini silahkan ditetapkan. Tadi di latar belakang disimpan dengan visi ini masih menggunakan ditetapkan visinya yang ini karena apa dasar-dasarnya masih menyangkut kepada visi Kota Bandung dan sebagainya, itu dasar-dasarnya dan diputuskan bersama oleh seluruh guru dan tenaga kependidikan di SD ini pada tanggal sekian itu di dasar, Pak. Ya, di bab 1. Jadi keterkaitan antara bab 1 dan bab 2 itu ada nyambung. Kemudian coba misi. Kita telah misinya. Apakah misinya mau masih menggunakan yang ini atau mau dirubah? Kalau dirubah harus ada ketetapannya, harus ada berita acaranya. Atau setelah itu tinggal heula. Menerima peserta didik agar memiliki kecerdasan efektif, kognitif, dan psikomotorik demi mencapai pendidikan sesuai dengan standar nasional. Kata menerima, Pak, kata kuncinya menerima. C. Nah, menerima peserta didik agar peserta didik memiliki kecerdasan efektif, kognitif, dan psikomotorik demi mencapai pendidikan sesuai dengan harus dibagaimanakan, harus menerima. Bolak-balikan kata-kata ini. Harus menerima apa? Menerima peserta didik. Kan baliknya. Nah, silakan dikaji lagi ya ini untuk nomor 1 saja. Demi mencapai pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan, maka peserta didik harus dibagaimanakan, harus diterima. Kan ya kalau dibolak-balikan itu dari satu kalimat aja itu. Apakah sudah nih? Ini nomor 2, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam bidang akademis dan non-akademis. Bagaimana caranya sekolah agar peserta didik bisa meningkat dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya di bidang akademis dan non-akademis? Harus ditingkatkan pengetahuannya melalui apa? Ya, melalui apa meningkatkannya? Tuh. Ada di dalam, nantinya di dalam tujuan. Terkaitlah dengan visi pengetahuan, keterampilan, sikap peserta didik. Unggul, mandiri, berbudaya lingkungan, dan memuat kearifan lokal dan wawasan diri. Kearifan lokalnya di sini ya, pengetahuan, sikap, berwawasan globalnya ada di sini ya, masih ada kekaitannya. Untuk menerima peserta didik agar memiliki kecerdasan afektif, kognitif, dan psikomotorik demi mencapai pendidikan sesuai dengan standar nasional ayam tedina visi. Nah, itu aja ya. Itu cara mengupasnya. Kalau ngait kemudian tujuan. Aku kumaha? Cantumkan tujuan. Silahkan. Barangkali ini ada sedikit yang direvisi ya Pak ya. Ada revisi ya. Ada revisi ini terutama nomor 1. Ya, nomor 1 itu KKO ya, kata kerja operasionalnya menerima. Urang menerima bukan ya, menerima. Periksa kata teh. Nah, tadi nama lain menerima. Membinanya. Ya, membina ya. Hari menerima banyak ibu menerima menerima buah-buahan di orang cari kita menerima channel atau di orang itu kayu sabar. Tos ya jangan mengake dia tadi. Sehingga ini ada misi umpamanya yang dirubah atas dasar hasil keputusan bersama dan menjadi ini disesuaikan dengan
era pandeminya sekarang bagaimana kan setahunan Bu, iya teh KTSP teh setahunannya pandemi dan sebagainya karena karakternya agak pandemi mas pendidikan belajar yang bermakna teh. Tempat 2 di bab 3-nya itu ada muatan kurikulum. Isi salah Pak Kilo, betul Pak? Muatan kurikulum. Di muatan kurikulum ada kelompok ya, kelompok kelompok A, kelompok B, kelompok C sampai dengan F kalau nggak salah itu ya, sampai kearifan lokal dan sebagainya. Silakan tuangkan, sesuaikan dengan sini. Terutama untuk muatan lokal. Untuk muatan lokal sesuai dengan ijazah, yang di ijazah ini ditanyakan ada 3 titik-titiknya ya, tapi bingung ketika kita mengisikan bahasa Inggris. Apakah bahasa Inggris di sini sudah mempunyai kurikulumnya? Belum. Montong atuh kese. Ya kadena geus narima acan, geus nyarieun acan. Dasar-dasar kadena berbahasa Inggris di SD naon wae geus aya acan. Atanapi cenah hoyong ditambihan muatan lokalna kunaon tabiasana. Ku budaya Sunda, ada budaya Sunda mah dina anu bagian lainna sanes dina muatan lokal, tapi kebudayaan kearifan lokal teh Bu eta mah dina ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler. Nah itu. Jadi untuk muatan lokal Kota Bandung itu bahasa dan bahasa apa Bu? Bahasa Sunda. Laras bahasa Sunda. Laras Sunda. PLH. Sanes bahasa Sunda. Bahasa dan sastra Sunda. Kade. Sastrana tong minta tong deui ieu keun. Bahasa dan sastra Sunda. Lamun bahasa Sunda unggul, bahasana unggul tak aya sastrana. Sastra Sunda teh naon wae, owang salam dan sebagainya itu ya. Iya. Pupuhna. Jadi itu diajarkan munnya muatan lokalna eta sok atuh sing rame, muatan lokalna sing leres. Kesundaanana teh Sundanisna teh ulah dugikeun ka gararesi nyaur nyangem ku bahasa Sunda. Pan atos janten kearifan lokalna muatan lokalna ulah dugikeun ka lagu naon eta mihayang belah leutik bisa ngapung. Eta ya, belah leutik bisa ngapung. Lagu naon teu waramuheun Bu. Ongko muatan lokalna eta. Moga-moga ka palupuh nangtung teu aya kan. Ya, mugi-mugi sih. Naon Bu karek ka palupuh nangtung? Udah ngaharulong ibu guruna teh. Saur Pak Andi teh neng moga-moga we ka palupuh nangtung aing. Moga-moga sing kapi milik ari palupuh nangtung teh milik. Ya. Belut sisir sabadana kapiraha siang nyanyi belut sisir teh belut anu sisitan orang ya tuh wawan salam ini dan sebagainya. PLH pendidikan lingkungan hidup mudah PLH mantos aya dina eta teh dina Bandung Masagi teu bisa disebutkan tos aya. Iya beda nantinya ada di poin apa bagian apa tentang kearifan lokal itu Bandung Masagi itu ada Bandung Masagi, ada lagi sekolah digital ya kita itu, kemudian ada lagi inklusi, literasi ya kemudian literasi jadi kearifan lokalnya. Kalau Pak EH beda lagi pendidikan lingkungan hidup. Mumpung ini nanti Pak Haji Budi dengan tidak terjadwal bisa berkunjung ke semua sekolah karena sudah ada surat tugasnya di bagian lingkungan hidup ya, penataan lingkungan hidup. Bab 3 ya, ke bab 4-nya baru kalender pendidikan. Kalender pendidikan itu di kalender pendidikan Bu sepakati di dalam workshopnya itu, workshop teh kerja lain pidato unggul tapi dina ngalaksakeunana workshop kalender pendidikan. Silakan hitung hari efektif ada berapa di semester 1 dan semester 2. Kemudian di hari-hari efektif itu ada efektif fakultatif.
Naon hari efektif fakultatif? Hari efektif tapi tidak digunakan tatap muka KBM di kelas. Bisa ku perayaan hari besar itu efektif fakultatif. Kurban misalnya. Ayeuna bisa kurban teh di sekolah? Tidak. Henteu. Ya. Makanya kalendernya teh tong nyaplok tino kalender kamari ya. Ini hari fakultatif aya kurban bersama sok kop aja masuknya. Untuk tahun ini ya. Sama Pak Edi. Sekarang pendidikan itu ya, itu memang dijadikan pendidikan, tapi untuk ini sekarang saat ini tidak ya karena pandemi Covid itu. Itu sudah ditetapkan bersama ulah program dadakan, ngaliwat raos dadakan, upami program dadakan mau tercapai maraos diomongin. Piknik fakultatif sanes. Fakultatif. Piknik pada aya muatan pembelajaran anak teh. Jeda. Ayo Outing kelas. belajar di luar teh kumaha heula. Belajar di luar. Yang penting oke, Ibu sebutkan belajar di luar. Silahkan mau ke fakultatifkan, tapi sudah tercantumkah di kalender akademik? Kalau sudah tercantum di kalender akademik silahkan. Kalau belum, Ibu misalkan di waktu jeda, ya. Jeda itu kan efektif fakultatif. Jeda teh naon? Jeda teh lain hartina urang piknik ya, renang misalkan teh nunjuk kasih bapak renang. Renang mah aya keunana dina pembelajaran. Hari efektif teh itu masuk pembelajaran, tapi tinggalin heula program apa kadekna di nu mana di kelas sabaraha ya Pak ya dititip. Jadi ulah misalkan di kelas 1 itu baru gerakan-gerakan renang ya Pak ya, gerakan apa imajinasi heula gitu ya Pak ya, kecebur rama acan, tapi dina ada kade yang supaya tetakut ku alam teh ku air biasa, tapi Pak programkeun supaya apa? Ke orang tua juga disosialisasikan. Dan nyangkut dananya gitu teh. Apakah sumber dana nanti mana kan program teh kadang nganggo sumber dana mah. Bisi sumber dana ti orang tua teh disebatkeun ti orang tua. Ya. Sok sanaos. Ayeuna teu kenging cenahnya ti orang tua, tapi kalau udah ada kesepakatan dan ini tidak tercover dari dari bos, itu harus benar-benar kita ngeminiznya, Pak. Benar-benar itu harus ketransparan, keterbukaan, ulah susurumputan di luar. Contohna we aya program ngajual LKS. Teu aya dina program sekolah ngajual LKS. Da suatu larangan atuh. Nya, nu kadu larangan teh da sadayana mikadu larangan. Ya, termasuk di dalam penggunaan uang bos. Ada larangannya, Bu. Teu meunang juga. Termasuk di dalam operasional sekolah temenang dijualan dan sekolah mah lain toko kerjasama tetap dari komisikan. Nah itu komisikannya dan sebagainya. Tadi tinggal buku numpuk di kantor. Nah bukan itu semester 1 nah tadi digunakan. Daerah no pandemi, nah pandemi tidak. Nah itu berarti ada pra pandeminya ibu di sini. Kan dalam menghadapi PJJ itu ada pra PJJ. Tapi bukan aku. Iya weh. Ada pra PJJ, ada pelaksanaan PJJ, ada evaluasi PJJ. PJJ memudahkannya apa? BDR. BDR teh naon? Belajar dari rumah. Kunaon belajar dari rumah atau PJJ anu kamari 3 bulan katukan seueur masalah. Karena satu, orang tua tidak paham tujuan. Kunaon paham tujuan sekolah teu ngasosialisasikeun. Kenapa tidak bersosialisasi? Karena kurang komunikasi. Akhirnya terjadi miskomunikasi, banyak kendala-kendala bermunculan di masyarakat. Oleh karena itu ada pedomannya, pedoman BDR. Di dalam pedoman BDR itu ada pra BDR. Kumaha ari pra BDR? Di dalam pra BDR di omat-omatan pokona mah rek kumaha wae teu meunang munculkeun budak ka sakola.
Rek alasan limaan pokoknya budak teu meunang ka sakola. Caranya bagaimana? Karena BDR itu harus dinilai ketika akhirnya dan harus diberi bahan-bahan BDR, harus ada komunikasi. Bagaimana komunikasinya? Ibu-ibu wali kelas membuat jejaring, grup WhatsApp. Kumaha cara mentana terutama anu kelas ini disiasati oleh kita dengan tidak melanggar protokol kesehatan. Silahkan di pra itu ada bertemu dengan orang tua tunggal. Artinya yang datang ke sekolah hanya orang tuanya saja, teu meunang jeung salakina, mun pawajikan datang teu meunang jeung istrina, lamun suamina udah tunggal. Ini silakan. Oleh siapa diberikan sosialisasinya? Oleh guru. Itu pra PJJ, pra BDR. Apakah sekarang bisa ke pra BDR? Bisa. Pra BDR untuk minggu depan. Bisa. Panggilan badai limaan, badai kesara kumaha oleh wali kelas masing-masing. Diberikan aya eta PowerPoint-nya tujuan dari BDR teh naon? Satu, menyelamatkan siswa dan guru dari pandemi dan lain sebagainya. Ya itu diutarakan. Mengartoskeun ari aya komunikasi mah. Sekarang kenapa pasar dibuka? Kenapa mall dibuka? Ari sekolah ditutup. Sekolah ditutup mah supaya sekolah itu melindungi keselamatan anak peserta didik. Sebab keselamatan anak atau peserta didik itu hal yang diutamakan. Dari ancaman apa? Dari ancaman virus corona, COVID dan mencegah sekolah menjadi klaster baru COVID-19 tujuannya. Kemudian kumaha atuh budak uing diajar? Cek budak indungna teh panggilan komunikasikeun. Belajarnya dengan apa? Bisa daring, bisa luring, bisa kombinasi. Teu daring wae dalam jaringan mah. Nu kumaha ari dalam jaringan? Bisa ke WA online, bisa ke virtual, ya, Zoom meeting, bisa naon ari nga-WA bade di videoan teh video call. Ya. Seueur classroom. Nah, banyak di sini orang-orangnya, ibu bapak guru itu sudah ini ke IT-nya. Kemudian ada luring di luar jaringan, bisa melalui TV. Ya kan pembelajaran di TV ya teh luring modul ya dia tim CSS ngadara mah modulnya banyak biasa oge ku apa lingkungan drive thru pun iya misalkan kita memberikan tugas ke orang tua. Wah, drive thru mah meni asa dilihatnya asa gaya asa rehakan takut. Namanya kieu we bangsa urang mah. Silewaseun orang tua drive thru. Drive thru mah kudu make drive, kudu make mobil. Nah, jadi gini Bu. Di dalam melaksanakan BDR, tos kurikulum tos dianggap eta si Bapak tos ieu punya. BDR ya, sekarang yang penting. Kita itu harus melaksanakan pra BDR-nya. Pra BDR itu tujuannya untuk mengkomunikasikan kepada orang tua mau pembelajaran apa minggu ini. Misalkan ini hari Jumat. Kita sudah atau hari Sabtu sudah mau ke Senin depan. Senin depan teh naon wae materinya. Harus ada komunikasi dulu kepada orang tuanya. Sebelum selain memberikan bahan ajar yang akan datang, juga mengevaluasi kepada anak melalui orang tuanya. Naon wae kendalana, tos kumaha wae pelajaran anu pasikeun kamari. Nah itu evaluasi dari guru, monitoring dari guru di dalam pertemuan itu. Sambil orang tua menyerahkan hasil belajarnya. Ya, misalkan di hari Senin kemarin
anak-anak kelas 1 di dalam MPLS-nya itu harus nyambungkan panah ya Pak ya, misalkan ya. Kemudian untuk anak-anak ini ada yang menggambar ini sekolahku kan ya. Nah itu untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan gitu kelompoknya. Itu kan harus dinilai oleh kita. Kapan dinilainya? Nah ketika untuk selanjutnya orang tua panggil, orang tua masihkan hasil, guru masihkan bahan, impas gitu ya. Jadi kalau modul, iraha modul ditapikeun anak, da modul teh satu punktenya bahan ajar tapi naon teh Pak disingkat teh geuningan PB pembelajaran anak didik lah naon eta aya dina eta. Pokona lembar lamun baheula mah LKS lembar kerjana kan urang masuk salah karpa LKS teh anu dijadwal teh menang 30% nya. Sanes eta sering kayak 30%, 40%. Sekolah-sekolahna teh diwartosan terang-terang aya menagih we, terang-terang aya LSM tadi ya tetep ibu kepala sekolah anu di eta mah kunaon teh kontrol pengawasna we ka bawa. Ulah jatuhnya. Yo saking 40% oke urang salah. Tah aya ngadalara mau. Pasikeun. Bade dipasikeun melalui WA, engke ngeprint ulangan orang tua. Bade ketika pertemuan pasikeun di fotokopianna tah ibu aya keneh dana bosna kanggo fotokopi ieu abi yogi fotokopi ieu sekian lembareun sesuai dengan murid aya ibu kepala sekolah teh sok ajukeun ka bendahara nanti ACC sama ibu selalu begitu Bu keuangan ajukan kepada sekolah kepala sekolah kalau sudah kepala sekolah meng-ACC nanti dibayarkan oleh bendahara itu kan aturannya begitu jadi teu sangeunana meuli heula jogu tak bayar dia gitu. Ayah minta persetujuan anak heula. Sita ayah tinggal heula RKS na di RKS ternyata ada dia belum tenang. Oh Bu terus overload ini wayahna. Dalam heula kusi itu bisa. Ya. Itu aturan dari organisasi. Jadi itu nanti kasihkan itunya ya bahannya bahan ajarnya bari jeung jelaskan kumaha tahu ieu teh ngabimbingna teh ulah siga kamari ujung-ujung merangkum halaman sekian dan sekian atau olam ya kerjakan lembar kerja buku siswa halaman sekian sampai sekian waduh 5 halaman 10 halaman tidak terprogram ya kamari mah maklum karena kita dalam masa bukan percobaan, murid masa coba-coba darurat, ya darurat corona, ya darurat. Orang tua teh Bu mau gede buka, coba we orang buka sekolah ibu udah coba-coba tidak boleh, nyawa. Itu dijelaskan kepada orang tua. Jadi ibu bisa memantau lewat WA ke individu orang tua masing-masing. Misalkan, Bu, barangkali ibu gaduh murid 28. Dina saminggu ieu teh anu bade dicek ku ibu sabaraha urang dikelompokkeun. Sehingga kita memantau Bu kumaha belajarna si Cek Andi. Ya. Kumaha ieu kasih ka mana perkembanganana gitu ya. Jadi ibu bisa bukan guru kelas saja, termasuk guru mata pelajaran. Itu pra BDR. Sekarang di pelaksanaan BDR-nya, apakah guru cukup memberikan materi di pra BDR? Tidak. Guru harus tetap mendampingi anak dalam melaksanakan BDR. Bagaimana mendampinginya? Senantiasa berkomunikasi karena kita sudah mempunyai grup WA. Baik melalui grup maupun melalui japri ya jaringan pribadi selalu. Kapan guru melakukan monitoring dan pendampingan? Di hari kerja ya di hari kerja Bu. Oleh karena itu ibu bapak guru rek PNS rek non PNS standby di sekolah. Kamari cenah dina pelaksanaan piket teu kamari dina virtual standby sekolah ya Bu. Kemudian kemarin pengawas ditekankan lagi silakan
kunjungi sekolah-sekolah agar guru naon Bu kudu standby di sekolah. Semburu mah aya wae. Nah, hari lu yang digaji, gue yang kerja di rumah. Itu kemarin ya. Ngunang di gara rajinan hari ayeuna ngajar. Oh tuh tinggal ibu guru itu bayang kieu si dengdang we make daster. Terjadi begitu. Evaluasi. Kita itu kan ada jam kerja emang beri sertifikasi. Sedangkan sertifikasi mah harus kerja heula. Da karaya sertifikasina. Ari ieu si dengdang beri heuy. Ya, di rumah. Silakan. Mau jam berapa cekok? Karena ingat Bu, absen berpengaruh terhadap sertifikasi. Mun dina sertifikasi na WFH ya, nantinya kan ini piket dikhawatirkan kita kurang dari 50% kehadiran. Insya Allah melalui sertifikasi 0 Bu. Jadi untuk apa itu? Untuk kesejahteraan ibu, termasuk yang honor. Nah, namanya juga peningkatan mutu. Sama, tidak ada bedanya di tugas mah, berbeda mah di duitnya. Status sama ini nama status. Ya, baik yang honor lewat status masalah ibu guru bapak guru. Ya, iya. Pak guru tengah bedakeun sih mah honor diuna kami nu PNS tidak. Sarua ibu guru, bapak guru, jangan merasa rendah, ya. Insya Allah. Sarua di mata Allah mah kayak ganjaran. Ya. Ilmu jika bermanfaat, insya Allah. Kita sudah dikubur ilmu eta pasti akan menolong. Sami Bu. Anu benten mah upami tidak melaksanakan tugas. Ya. Wah, Pak honorkeun saya buruhan. Eta masalah. Nitip kalian. Anu benten mah eta. Jadi, tetap yang membedakan manusia itu bukan dilihat dari status dan lain sebagainya, tapi amal jariah, ibadah dan sebagainya. Keikhlasan. Ya. Ibu melaksanakan BDR, sudah pelaksanaan BDR. Pelaksanaan BDR dipantau. Tugas kepala sekolah, tugas pengawas apa di dalam BDR? Monitoring. Selama BDR tetap dikawal, dikaping, bilih di aping, bilih aya keluhan-keluhan di orang tua, sumping ka sakola bade menemui ibu guru anu aya ibu guruna mangga. Itu kan Bu, pami aya mah di sakola. Silakan welcome kepada orang tua. Naon atuh ibu anu kedah dibantos kan itu mau kita sekolah. Naon kedah dibantos, yuk urang ka sana. Ibu ya. Ari aya mah di sekolah buka bala pun. Ya. Selanjutnya di pasca atau setelah BDR. Kita setelah BDR harus bagaimana? Harus mengadakan penilaian. Penilaian di dalam BDR. Penilaian di dalam BDR. Penilaiannya kualitatif, Bu. Jangan mencantumkan nilai kuantitatif. Kualitatif ku pujian-pujian yang mendorong semangat mereka. Ya. Ya. Bintang hiji teh kunaon? Ananda, kamu sudah lebih berdisiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Rapor, ya, kualitatif dan kuantitatifnya. Jadi ketika guru mengisi rapor, karena harus menilai Bu, ada laporan pendidikannya selama pandemi ini melalui rapor. Ibu sudah memiliki datanya, terprogram di Ibu. Aya program-program BDR-nya. Ibu aya program RPP na. Kumaha cenah belajar di BDR mendahulukan apakah sesuai dengan buku BSE atau kumaha? Da Ibu masuk kebiasaan ngajar teh sesuai dengan buku, sanes dengan buku, tapi ku program Ibu dipilah ya, mana kade anu cocok kanggo BDR.
Kade-kade naon. Kemudian berikan materi-materi pembelajaran yang Bermakna. Kumaha ari pelajaran bermakna? Bermakna untuk kecakapan hidup. Beuki dalem eta bahasa. Pembelajaran bermakna sehingga menopang kepada kecakapan hidup. Ari ngisi pawang. Kecakapan hidup lah. Mohon. Kecakapan hidup termaklum termuat di dalam kade dina STEM-na. Naon ari STEM teh? Science, teknologi, teknologi, engineering, matematik. Bagus. Ngisikan bawang STEM lain. Mohon Bu. Cobi naon STEM-na. STEM-na teknologi Bu. Ada gini Bu, cara apa sih? Bawangna harus apa ya maksana teh? Kanggo naon heula, misalkan teh bawangna kanggo murulukan sayur sop misalkan. Nah, itu kan harus dihitung Bu matematiknya. Ini lebarnya berapa nih bawangnya, misalkan teknologinya menggunakan apa, menggunakan pisau, pisaunya harus bagaimana, yang tajam atau yang tumpul misalkan. Itu yang IPA-na Mohon sainsnya ya, sainsnya kan bawang merupakan umbi misalkan atau umbi lapis. Berlapis-lapis. Iya, kemudian tadi matematikanya ya Bu ya, ukuran. Kemudian ukuran untuk sop sabaraha hiji bawang gitu. Mun tiasa di eta. Iya. Sabaraha sentimeter. Pada ngagoreng bawang bapakna kaburu desain Bu, desain kan first time desain. Kecakapan hidupna nya teras naon deui neh? Terus iya nah Ibu aplikasina. Iya, manfaat bawang untuk apa? Jantan life skill-nya juga ada. Iya. Bagus ya. Jadi Bu, ternyata di dalam perintah PJJ itu BDR-nya itu di dalam misalkan kita itu karena apa? Materi-materinya gitu tergantung tinuna untuk pohon deui guna. Tematik. Dari Balijaan. Tematik. Subtema kan itu ya, misalkan di dalam keluargaku, ayahnya keluargaku temanya. Bunda ada masuk ngadengekeun ayah keluarga. Kemudian membantu orang tua ya. Dalam perintahnya, kamu pagi ini ditugaskan oleh ibu untuk membantu orang tuamu menyiapkan sarapan pagi, membuat nasi goreng. Di antaranya nasi goreng itu harus pakai bumbu bawang goreng. Kamu bantu untuk mengiris bawang goreng. Siapkan oleh kamu. Kemudian di sini ada metode pembelajarannya itu terjadi problem ya, ada problem solving, ada tidak problem solving dalam menyisik bawang. Perintahkan oleh ibu itu, coba iris dengan mata pisau yang tajam, bagaimana hasilnya, kesimpulannya. Sekarang iris lagi menggunakan yang tumpulnya bagaimana, simpulkan apa ya, nantinya anak menyimpulkan sendiri ya, perbandingan. Kalau begitu kesimpulannya apa? Mengiris bawang itu harus menggunakan pisau. Nanti ketika guru mengadakan mengadakan temu akhir gitu ya, pertemuan akhir itu kan mengadakan apa namanya Neng? Analisis dengan anak kita ya. Jadi benda tumpul dengan benda miring, benda tajam itu disebut dengan benda miring. Benda-benda yang dimiringkan itu karena tajam itu disebut dalam IPA itu pesawat sederhana. Itu aya IPA-na. Kemudian problem apa yang kamu rasakan ketika miris bawang? Terasa perih dan lain sebagainya. Lakukan percobaan. Itu kan masalah percobaan, mengiris bawang menghadap jendela, mengiris bawang menghadap mata angin dan sebagainya. Nanti mana yang lebih enak ke mata? Ternyata ketika kita menghindari katanya angin, nah itu suatu problem solving. Jadi angin itu udara yang mengalir. Karena udara itu mengalir, kan udara mengalir, angin itu sudah masuk konsep IPA.
Udara mengalir itu mengalirkan zat-zat partikel-partikel zat yang ada terbawa angin sehingga menerpa mata kita. Oleh karena itu, kesimpulannya itu kan ada kesimpulan setiap pembelajaran. Ketika mengiris bawang, kita hindari arah datangnya angin. Terus IPA bermakna enggak? Bermakna. Life skill tidak? Life skill. Matematika tadi cenah ngirisna kudu sekian senti dan lain sebagainya. Kita alihkan Bu supaya anak ditemu nih mumet. Nah, nying si bawa-bawa bae kudu sentian. Kecepatan mengiris. Kecepatan kan? Iya. Air oke, ayah kecepatan debit Debit air. Mengiris juga kecepatan. Bandingkan mengiris dengan mata pisau 5 siung bawang. Mata pisaunya tajam, bandingkan berapa lebih cepat mana jika menggunakan yang itu kan perbandingan di dalam matematika. Jadi mengambil kesimpulan, ya lebih cepat mana. Terus kalau dengan digunakan misalkan 5 menit lah mengirisnya 5 menit. Dengan tajam hasilnya berapa siung, dengan tumpul hasilnya berapa siung. Itu bisa ke lesbian. Itu jadi dalam pandemi itu jangan sekali-kali kita itu seperti kemarin-kemarin ya memberikan tugas itu. Salin lagi dari buku BSE halaman sekian nah butrut budak teh bermanan teu cangkeul Tidak. buat dosa. Kerjakan latihan halaman sekian. Wah dikuadratkeun dan sebagainya. Ayeuna indungna pasti jeung budak. Ya, amin itu ya. Itu kan jadi kemarin-kemarin itu kita sikapi, kita maknai karena kurangnya komunikasi. Berikan Bu pelajaran-pelajaran yang tidak akan menimbulkan masalah. Orang tua siswa itu tidak sama semuanya. Ya. Apalagi orang tua itu kan ada yang di neneknya, ada yang dengan siapa dan sebagainya. Silahkan dianalisis, dievaluasi dan saha eta teh murang kali linggihna.